Kita buat podcast. Serak macam mana ber? Buat tanya Mat. Sekian lama kita vakum dengan konten podcast yang bisa dibilang podcast yang ngolok-ngolok, ngebaja tanpa modal, tanpa adanya persiapan, atau bisa dikatakan podcast yang begitu cringe, agak lucu-lucu amat, tapi mungkin ada berbobot sikit lah kata orang tu. Nah, kita timbul lagi dengan konten podcast Tercogot Podcast ni kerana satu hal yang ingin disampaikan oleh kita budak kita, terutama budak-budak mempawah khususnya, yang sama ini kita lihat isu-isu sekarang yang berkembang ni Mat. Isu-isu di mana ada istiadat dan budaya yang sama ini berkembang dari zaman terbentuknya kraton daerah kita sini, yang bisa kita sebut Kraton Aman Tubilah namanya, di Kraton Mempawah sekarang. Itu ada istiadat dan budaya selama ini memang selaras dengan agama dan tak ada ribut dari zaman dulu, dari zaman Opo Daeng Menambun sampai beberapa tahun ke depan. Cuman semenjak medsos dan perkembangan teknologi, terkadang sekarang udah banyak aliran-aliran dan pemahaman orang yang, perspektif orang yang berbeza-beza terhadap budaya dan agama. Dan orang ni beranggapan agama dicampurkan budaya ni menjadi kesesatan. Apalagi kalau kita tengok kayak orang sejajen dan sebagainya, orang menganggap langsung itu kesesatan. Dan orang sekarang, bahkan masyarakat Mempawah sendiri, bahkan orang lokal sendiri, bahkan orang yang asli lahir dari Mempawah, bahkan dapat pemahaman ini menjadikan budaya yang sama ini jalan diharam-haramkannya. Nah, jadi menurut pandangan kawan Mat, kenapa ada orang tiba-tiba sekarang ni timbul orang-orang kayak gitu? Zaman dulu tak ada. Kenapa Wak? Menurut saya ya, bisa kita lihat sekarang ni kan, dengan pengembangan medsos kan, timbullah jadi tersebarlah pemahaman-pemahaman yang mana pemahaman ini membid'ahkan, mengharamkan amaliah-amaliah kita yang sudah berlangsung sejak lama. Yang mana kan kita ketahui tadi robok-robok kan, banyak lagi kan, banyak lagi. Nah, jadi apa namanya, kita ketahui di Mempawah ni adalah tanahnya para ulama. Tanahnya para ulama. Kita ketahui adanya Habib Hussein Al-Qadri kan, ada Syekh Ali Al-Fatani. Nah, jadi tanda tanya ni, mengapa jadi mereka yang baru belajar agama langsung mengharamkan, mensyirikan amaliah yang telah kita dengan lama sekali. Padahal ulama kita ini, Habib Hussein Al-Qadri ini, membolehkan, bahkan ikut serta dalam pelaksanaan amaliah ini. Nah, apakah ilmu beliau lebih sedikit daripada mereka yang mengharamkan ini? Kenapa bisa timbul orang-orang seperti itu teman? Siapa sih yang menyebarkan pemahaman ini teman? Kaum dari mana, atau kelompok, atau sesuatu organisasi, atau apakah itu disebut ya berbagai lah? Itu dari mana pemahaman seperti itu teman? Pemahaman ini berasal dari Arab Saudi. Karena karena dahulu pemerintah Indonesia ni menerima segala macam beasiswa ke Arab Saudi. Jadi Indonesia ni kurang teliti kan, jadi masuklah pemahaman seperti ini. Bahkan yang bawah ni banyak kawan kita juga kan, sehingga mereka ni kadang nak buat kumpul dengan kita tu kan. Kadang kita tak ada salah apa-apa kan, kita tak tahu. Kadang kita senyum, mereka nak senyum kita. Jadi apa salah kita? Apakah dari perbezaan ini kita tak tegur? Ya betul. Kenapa jadi Arab Saudi? Kan Arab Saudi tanahnya Nabi.
kenapa sekarang jadi memang agak terbentuk, agak bisa dikatakan agak keras? Kenapa, Mat? Dulu kan di Arab Saudi, di Arab tuh itu dulu itu rajanya adalah para zuriat Nabi, para habaib yang memimpin di daerah sana. Tetapi ada seseorang ya ini namanya Abdullah bin Abdullah bin Abdul Wahab. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab. Itu pendiri dari kelompok Wahabi. Ya, jadi Mungkin sekarang sebutannya Salafi ya. Salafi, mereka menyebut diri Salafi. Jadi itu berusaha untuk menjatuhkan kerajaan pada saat itu yang dipimpin oleh habaib yang langsung dari keturunan Nabi saat memimpin. Patut sekarang bukan lagi Habib ya. Maka jadi sekarang ni jadi pemimpin anak Alu Suud. Keluarganya para Suud kan. Akhirnya beliau minta bantuan kepada Inggris. Akhirnya Inggris bantu, akhirnya jatuhlah kerajaan yang dipimpin oleh para habaib pada saat itu. Bisa dijelaskan apa sih perbezaan pemahaman kita dengan pemahaman Wahabi? Ini bertentangan kan? Kalau kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia Wahabi, tapi terkadang Wahabi mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkadang itu juga salah. Jadi ini yang paling menonjol di salaf ini Wahabi ini, salaf Wahabinya ini mengangkat masalah akidah, yang mana mereka meyakini Allah ni ada di atas langit, Allah ni ada di atas arsy. Mereka cenderung memahami ayat Al-Quran secara teks tanpa penafsiran, tanpa takwil. Seperti contoh yadullahi fawqa aydihim. Itu artinya kan tangan mereka di atas tangan Allah. Betul kan? Betul. Jadi mereka tu memahami secara teks. Tetapi kalau ulama kita itu menafsiri ayat, mentakwil ayat tersebut. Jadi kekuasaan mereka di atas kuasa Allah SWT. Berarti secara tak langsung dia membendakan Tuhan, membendakan Allah. Karena kalau mereka membendakan Tuhan tu bersama dengan makhluk memiliki tangan, secara tidak langsung mereka ini menyalahi ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah tu kan. Tidak sesuatu pun sama dengan Allah. Jadi menurut perspektif awak ni, untuk orang-orang awam yang tak mengetahui Wahabi itu macam mana, dia ciri-ciri paling umum lah yang bisa dilihat gitu dari sikap mereka atau gerakan mereka tu apa-apalah man. Orang Wahabi ni macam mana lah ciri-ciri? Ciri paling umum tu ya ini mereka membid'ahkan amaliyah kita, ya ini seperti Maulid Nabi, seperti tahlilan, yasinan, dan zikir jahar, zikir berjamaah. Bahkan masa ikhtilaf ni mereka tonjolkan masa ikhtilaf, seakan-akan pendapat mereka ni paling benar daripada pendapat yang lain, seperti kunut. Bahkan ada sebagian dari mereka ini bilang bahawa kunut itu tidak ada. Jadi solat subuh tu solat kunut dah. Jadi kadang kalau mereka solat subuh di masjid hanya kunut, tangan ke begini. Mereka ini apa ya? Mereka ini kurang mengetahui tentang sejarah. Seperti dia dulu tu kan, seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali kan, ketika ke suatu tempat yang mayoritas Imam Hambali, mereka tak kunut. Ke tempat Imam Syafi'i mereka kunut. Kata mereka ni hormat terhadap ilmu. Mereka ni perbezaan juga. Mereka ni memiliki adab tu kan, mengetahui situasi tu kan, dapat menghakimi tu ya. Menghakimi dulu. Untuk orang yang mungkin tak tahu bid'ah, bid'ah tu apa sih sebenarnya? Bid'ah ni kan katakan sesuatu tidak ada pada zaman Nabi gitu. Tidak ada pada zaman Nabi. Dan orang yang kelompok itu menganggap itu haram dah. Kalau bid'ah tu haram. Tak zaman Nabi tak ada. Asal asal lakukan dengan mereka. Itu yang buat bahaya ya. Mereka belajar hadis Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi. Mereka tak tahu Imam Nawawi membagi bid'ah menjadi dua.
bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Bid'ah, mereka bilang bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Nah, mereka tidak mahu bid'ah itu dibagi-bagi. Muka bid'ah di satu itu. Dan satu itu haram. Tentu ada perdebatan dulu kan, kan? Ada masalah kan dulu di Arab Saudi, tak salah saya tu. Jadi orang ni khutbah pakai mic. Kalau mereka bilang tak sah. Tak sah kan? Kan bukan suara yang asli, bukan suara aslinya gitu. Kalau begitu kata ulama kita kan, kalau begitu berarti kalau kita pakai kacamata, tengok maksiat mati, tengok maksiat ni kacamata ni kan kita. Oh, ya betul. Mic kan suaranya dari mic. Pada sebenarnya mulut kita. Tak ada alat tu yang dibid'ahkan itu ya. Jadi mereka ni cuma dua yang pegang hukumnya. Yang mereka kebanyakan Al-Quran dan hadis. Padahal kita ni kan banyak semua hukum. Kita kan memerlukan ulama untuk menjelaskan hukum-hukum tersebut, menjelaskan ayat Al-Quran, menjelaskan hadis. Nah, jadi kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah ni, pada umumnya ini kita ada 4 sebuah hukum: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kadang mereka ni tak menerima ijma' ulama dan kadang-kadang tak menerima. Karena pandangan mereka langsung ke Nabi daripada ulama. Itu suatu kepintaran atau kepintaran yang di luar akan menjadi bisa disebut bahlul. Gimana? Saya dibuat bahlul, maaf. Memang iya. Kita mengetahui Nabi solat tu macam mana tu kan kerana adanya ulama yang menjelaskan. Ya, tanpa ulama macam mana kita tahu ya? Kita Ulama tak pernah tengok Nabi. Iya, betul. Nah, bahkan mereka ada yang berpendapat kita usah bermadhab atau langsung ya kata. Macam mana? Tak bermadhab. Ya, mereka mengakui bermazhab, tak bermazhab tapi secara tak langsung dia solat pun bermazhab. Solat macam ini, macam tu. Tak, kita ni kesian dengan mereka yang awam tu kan. Jadi gini ya tu. Gini. Kalau misalnya mereka buat pengajian, buat kajian, tolong jangan ditodolkan masalah ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Perbezaan pendapat ulama. Misalnya bahas masalah ikhtilaf, dibahas masing-masing ulama. Ulamanya bolehkan, ni tak boleh, ni boleh, ni boleh, tu tak boleh. Tapi kalau mereka tidak, dia kata pendapat ulama yang pakai. Satu ya. Ulama misalnya boleh, yang lain tu tak boleh berarti. Apa menjabarkan itulah ya secara ya. Jadi mereka ni tak menerima pendapat ulama yang lain. Jadi dapat ulama dia lah itu. Contohnya satu ulamanya ni yang sangat fenomenal, ini Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ni Syekh Albani. Syekh Albani ni berani mendoifkan hadis yang sahih. Mendoifkan. Mendoifkan hadis sahih. Itu gimana tu, Pak? Astagfirullah. Ya Allah, minta mana ni? Bahkan ada sejarah-sejarah kan menyebutkan sejarah tentang sejarah hidup beliau ni, bahawa beliau ni belajar secara otodidak. Tanpa guru. Membaca kitab-kitab yang telah dikeluarkan sebelumnya mungkin, tapi secara otodidak, pemahaman sendiri. Yang saya kesalkan ini di sini di Mempawah khususnya udah ada kajian sifat solat Nabi menurut 4 ulama mereka, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, Syekh Albani dan ulama-ulama yang lainnya. Bahkan Syekh Al-Fauzan ni punya kitab tauhid, nama kitabnya. Dalam kitab tersebut bilang bahawa tawasul itu haram. Orang awam haram. Tawasul itu apa? Tawasul ni kita gini, tawasul gini. Kita kan mesti orang biasa lah kan. Kita ni ingin nak kita mengubati. Jadi supaya kita ni cepat mengubati, kita dekat dengan orang yang kenal dengan ubati tu. Ungkapannya Macam itu. Tawasul. Itu berarti mendekatkan orang yang memang dekat dengan Allah. Jadi kita kan merasa kita ni tak dekat, kita ni tak kenal Allah. Kita ni tak dekat, jadi kita ni bertawasul kepada mereka kepada Allah SWT. Seperti makam lah mungkin ya. Kita di makam wali, makam orang yang soleh. Jadi kita pergi ziarah makam beliau, kita bertawasul. Kau minta tapi bertawasul. Tapi orang memang kadang salah perspektif, katanya minta dengan
kuburan. Tak kuburan. Itu mungkin ya kita husnuzon ya, mungkin Husnuzon. kita tak tahu. Tak tahu. Ya. Tapi ada orang yang udah jelas-jelas itu tawasul, Tawasul. tapi tetap diharamkan. Itu kelompok bisa kita sebut Wahabi juga ya. Bahkan kata mereka itu kan apa namanya, apa ni, kadang kalau ada kita kan pergaulan penuh jamaah kan, kadang kita ziarah kubur Nabi kan, kita ucap salam, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Polisi mereka ni nak marah, sirik kita. Jadi memang dia Arab Saudi ni dah dikuasai oleh mereka. Bahkan Talzim. bahkan ada fatwa dengan sesat itu fatwa dengan sesat ni tentang pakaian militer. Oh iya. Misalnya main ada Sarawak tu. Iya. Masalah pakai militer zaman moden sekarang, celana berapa diharamkan. Haramkan lah. Kerana tak ada ikut zaman Nabi yang pakai jubah dan sebagainya tu ya. Gimana kalau nak orang pakai jubah, nampak lah orang tu. Nampak apa segala. Tak bekerja pun bayar. Bekerja bayar. Nampak dulu. Dulu kan perang memang bekerja pakai pedang. Sekarang kan dah pakai pistol-pistolan gitu orang tu. Tak ada lagi pakai jubah. Jadi saat langsung lagi agama ni susah nak dibuat dengan mereka. Ya, kerana jadi orang lain beranggapan ini agama Islam susah, banyak aturan. Hal yang secara logika itu tak ada berdosa dijadikan dosa. Contohnya kerja di kantor pajak haram kan? Ya Allah, pajak tu ya Allah beda dengan pajak dulu. Pajak ni istilah macam mana Wak? Patungan lah untuk membangun negeri ni. Untuk balik ke kita Bukan sebenarnya. untuk pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi bolehlah kau haramkan tu ber. Kesian dengan orang-orang itu ber. Jadi penting kerja kali itu kan. Bayangkan kalau tak ada pajak, jalan tak betul, apa tak betul. Mungkin negara bangkrut kan dah yang pendapatan negara pun terhitung kerana ini kan, kerana pajak juga sebenarnya. Bayangkan tu. Kesian dia nak. Jadi itulah kita lihat kan. Dah kita masa bawah ni kan, ada yang masih contohnya seperti tadi saya bawa banyak yang bersyirikan tu kan. Ada kalau memang syirik ini tadi si robot ni memang syirik, mengapa Habib Hussein Al-Qadri menyetujui bahkan ikut dalam tradisi ini? Orang ilmu apa dia beliau? Kita waliullah. Wali Allah. Jadi gini, kemarin itu ada salah satu ulama, ustaz itu dari kelompok mereka, ingin diajak diskusi oleh kelompok jamaah tabligh, orang ikut usaha dakwah, tapi beliau ini tak hadir. Istilah menghindari. Ya. Dia orang dari membawa gak ya Pak. Bahkan yang saya ketahui beliau ini kerana orang tuanya ini memiliki kerjaan sebagai penggiat seni kan, yang buat lagu atau apa, kadang dikucilkan oleh dia kerana mereka mengharamkan musik secara mutlak. Dia anaknya mengharamkan musik tapi mengkucilkan orang tua, kerana orang tuanya pun bermusik tu. Kerana itu ya, jadi mengkucilkan orang tua sendiri. Kalau kita kan ikhtilaf musik ni kan. Iya, banyak pendapat. Dan itu tergantung konteks. Jadi mereka ni akan mengkedelkan pendapat yang lain. Pendapat mereka yang paling benar. Tanpa melihat konteks juga tu. Susah. Bukan apa kita lihat kemarin kan yang kejadian di Lombok tu kan. Ya. Yang makam Nanuk tu ya Allah. Makamnya dia apa kan buat di Lombok tu? Bukan. Ada yang ulama mereka ni nguluk tu. Ziarah ke makam Nanuk, makam ketua Nanuk ni. Allah. Di mereka demo tu kan. Jadi bini kalau sekali sana mereka itu kajian sebenarnya bagus. Cuma jangan menonjolkan masalah ikhtilaf. Kita ni bawah tanahnya ulama, ada Habib Ali Al-Bahdali, dari Usaha Al-Qadri, ada Syekh Al-Fatani, Udah Menambon, Habib Salim, banyak Lungo. Abdul Rahman Kelantan. Bahkan Mempawah ini kental dengan Toikoh dulu. Kental dengan Toikoh.
kadang mereka menentang apa tuh amalan-amalan orang yang tasawuf, menentang dengan mereka. Masuk torikoh ya. Torikoh Ditentang, diharamkan. mereka menentang torikoh sesat dengan beliau mereka. Jadi itulah apa namanya itu, memang mereka ini memang ekstrim. Bahkan sekarang ini ada sedikit di Instagram juga kan. Instagram ini kan yang megang kan beliau tuh, pondok beliau. Ya. Isi kemudian post video tentang ulama yang mengharamkan ini tawasul tabaruk. Mengharamkan tawasul. Tawasul tabaruk. Mengharamkan itu. Mereka tak tahu, mereka mungkin tahu, mereka ini menentang ulama-ulama kita yang datang ke bawah ini itu bertawasul sama tabaruk. Ini seakan-akan mereka menodai daerah kita yang bawah ini. Kita bawah ini. Yang samanya dibangun dengan itu juga. Jadi kita ni bersatulah, jangan baca belah. Kerana sebelum ada pemahaman ini kita ni nyaman tu kan. Nyaman betul. Tak ada yang mengharamkan, tak membid'ahkan. Kita nak maulid santai. Semenjak mereka datang, mereka memperlemah ukhuwah kita, persaudaraan kita. Jadi kita tengok kan, Betul. kawan-kawan kita kadang ngumpul nak ngumpul. Kawan yang apa tu yang kita kadang kita senyum ada senyum ni tak senyum lagi kita. Kerana beza pemahaman. Jadi bermusuhan. Pemahaman cuma. Dan pandangan mereka, kita ni orang yang bisa dikatakan kafir lah. Membenarkan sesuatu yang menurut mereka salah. Kerana kita kan syirik kan, kita kan ahli bid'ah. Ahli bid'ah kata mereka lah. Kaum mereka. Jadi sekarang Mempawah udah hampir, mungkin dari media mungkin udah hampir memenuhi lah sekarang kan. Jadi gini itu kan, kita tengok dakwah-dakwah ulama-ulama terdahulu saja jauh lah. Kita tengok pun mana pun lah yang bawa agama Islam ke bawah ni. Bagaimana beliau berdakwah? Apakah langsung dengan syahadat? Tidak kan? Mereka berdakwah dengan akulturasi, kebudayaan dari sekitar lah. Tempat mereka tempat berdakwah. Dalam hal ini Mempawah berarti kan. Di Wali Songo kan terlihat kan ada yang dakwah mengenai musik dengan wayang. Dan sekarang heboh-heboh wayang diharamkan. Ya, jadi susah agama itu. Mereka dakwah mengenai itu. Wali-wali zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu menyatukan kita dengan budaya. Sekarang malah mereka yang bawa belajar kitab dan mengharamkan. Jangan kami belajar kitab, belajar di YouTube ya udah bisa memecah belah kita. Bayangkan tu. Budak yang menambun, berdakwah tu bukan cara membuang budaya. Cuma budaya itu diganti pada dasar dimodifikasi yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Betul kan? Tapi mereka yang mau belajar, mereka seakan-akan kau ajar pada budak menambun. Merasa lebih tinggi. Merasa lebih tinggi dari wali. Tahap lebih tinggi daripada budak menambun. Ada belajar bawa di YouTube bawa tekan link, tak ada YouTube, Facebook. Ingat. Mempawah Islam ke siapa? Ulama yang bertawasul dan tabaruk mengamalkan itu. Dan sekarang apa? Kita tak bawa datang tu ber. Bawa datang. Bawa lahir lah. Bawa lahir tu kan. Kita ni bukan masa bintang, bukan. Kita ni merasa udah renggang dah bersama kita ni. Kita buat podcast ni tu. Kalian untuk menjaga kebudayaan kita yang sama ini hampir sering ditentang. Makan budak. Ada istiadat itu udah banyak hilang tu kan. Jadi apa sih kekuatan Wahabi sekarang sampai bisa menguasai pikiran orang awam sekarang? Yang bisa buat mereka sebar luas ni kerana mereka punya slogan kembali berdakwah sunnah. Itu yang buat mereka ni. Dan orang awam tak mengerti tu ya. Orang awam tak mengerti. Orang awam mengira tu bagus memang kan aku nak sunnah. Betul. Tapi aku nak sunnah menurut ulama mereka. Betul. Dia melupakan hal-hal lain. Yang saya sedih ni. Salah satu ulama beliau salah satu ulama mereka yang ni Syekh Abdul As-Sudais ni. Ulama besar dia kan, Imam Sudais dia kan. Kadang kita dengar muatan kadang masjid kan. Itu ternyata ketika Said Alwi Al-Maliki meninggal beliau, Syekh Sudais tak mau menyolatkan jenazah beliau. Kenapa? Mengapa?
Ini beda pemahaman Ha. tu. Karena Al-Maliki tu bertawasul juga. Ha. Padahal beliau itu Sayyid Al-Maliki itu sanadnya sampai tu adalah ulama sanad dunia. Rata-rata ulama di Indonesia ni rata-rata sanad sampai ke beliau semua. Luar biasa. Hmm. Bisa dikatakan pusat kali. Bahkan di Arab Saudi ni dia masih berani menendangkan solat burdah di sana. Cuma beliau yang berani nampak-nampak. Yang lain tak berani. Kerana kita tentang aparat dengan pemerintah yang saat ini juga. Syekh Al-Maliki kan bahkan mereka membid'ahkan keluarga, membid'ahkan apa tu usaha-usaha kawan kita kan, saudara kita jamaah tabligh kan. Apa keluar-keluar apa tu? Ya Allah. Mereka menentang ni seakan-akan mereka ni tak boleh nyuruh mereka untuk berdakwah kepada agama Islam. Mereka ni memiliki dalil juga. Nah, kita tengok Syekh Al-Maliki kan. Bila kan wali, ketika dibongkar dan apa tu dibongkar kewan beliau, jasad beliau masih utuh masih. Wangi masih jasad beliau. Harum masih. Kau pernah dibongkar waktu makam beliau? Dibongkar. Bayangkan. Dan Wahabi mensyirikan dia. Dia bilang syirik. Kalau kita yang tawasul apa syirik. Biasa kan. Jadi kekuatan Wahabi ni tak kuat lah kalau di daerah kita Wak. Mau hati-hati. Jadi kalau untuk orang awam ni mungkin lawalah slogan. Lawa slogan. Tapi itu sebenarnya itu bukan apa namanya. Kita pun lemah juga sebenarnya. Kita ni kan punya kekuatan sebenarnya. Ulama-ulama kita punya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kan. Kita punya pemerintah yang kuat. Pemerintah kita ni kita ketahui Ahlussunnah wal Jamaah kan tanya kan. Cuma kadang kurang fokus pada masalah ini gitu kan. Antara kurang fokus atau takut terjadinya masalah. Betul. Kerana ada yang bilang bahawa kemenang kita ni kemenang bawah ni telah kan apa? Memantau lah. Memantau keadaan pondok yang memang sekiranya dianggap pemahaman Wahabi dari postingan-postingan dari pondok tersebut Jumat. Memang diindikasikan memang pemahaman Wahabi lah, Salafiyah. Jadi sekarang memang dipantau lah oleh Kemenang. Jangan kan Kemenang ada beberapa orang bahkan politikus pun memantau tersebut. Bahkan kita ketahui kan di kan mau dibongkar oleh mereka makam Nabi tu. Untung dihalang oleh kiai kita, Kiai Wahab, ulama NU. Tu di apa tu nama dihalang oleh beliau. Rondak mana makam Nabi tu. Saudara Wahabi tu. Yang seperti kita ketahui kan kadang mereka mengharamkan kesian Al-Quran. Ya Allah. Astaga, ni ada dalil semua tu. Ada dalil lah. Betul. Kalau misalnya tak tahu, bilang tak tahu. Jangan bilang tak ada. Tak ada dengan tak tahu beda. Beda. Saya kemarin nonton ceramah beliau yang dia nak tu. Yang ustaz yang bapak anak tu. Saya dengar ceramah beliau mengenai zikir jahar tu. Beliau tak ada kata dalil. Tak ada. Dalil ini anak tu. Antara tak ada atau dia tak ada baca juga. Apa ni katanya kan dalil apa nama zikir ramai-ramai tu jahar tu. Maka kalau saya ni yang ikut ini kan hanya setelah salam kadang langsung balik langsung. Tak mau nak zikir sama-sama. Padahal itu pun ada dalilnya. Okey, sekarang kita pindah topik lagi. Masalah Wahabi ni apa sih yang harus kita lakukan biar pemahaman Wahabi ni memang tidak tersebar luas atau orang awam? Jadi gini yang menurut saya yang fakir ni jadi kita kampanyekan mungkin macam bagaimana agar di bawah ni kan khutbahnya itu membahas masalah itu agar lebih waspada karena yang seperti yang saya lihat ni dah mulai menyebar luas. Masih abu-abu juga. Jadi saya yakin orang-orang awam kita di daerah sini ni memang bercampur aduk lah antara Aswaja dengan Wahabi kerana mereka memang pengajiannya di tempat-tempat yang berbeza dan usaha-usaha yang berbeza yang mereka dengar dan masa bercampur dan pada dasar mereka pun tak faham dengan Wahabi itu apa, Aswaja itu apa juga. Kemudian kita kembalikan lagi amalan-amalan kita seperti majlis taklim, solawat, maulid Barzanji, Maulid Bibi'i, Maulid Habsyi,
kita amalkan, kita boleh dendangkan lagi Undangan lagi seramai-ramai. sama ramainya seperti dulu. Dan Kita tak ada yang berani melawan Hmm. kerana masa yang mengikuti amalia-amalia tersebut pasti Wahabi tak bakal bisa melawan. banyak lawan. Kerana pada dasarnya Wahabi sekarang kekuatan dia di media, bukan suatu pergerakan. Sering-sering kita undang para ulama-ulama seperti kemarin tu kan ada Buya Hashim kan. Oh, Kau dapat ini nanti ni undang Kiai Haji Kiai apa? Kiai Dosomli kita undang. Kau dapat kita undang-undang bahasa baik di sini. dan memberikan edukasi kepada masyarakat macam mana ni Wahabi dan apa-apa kekeliruan dalam pemahaman Wahabi. Biar orang awam pun bisa tahu, bisa membedakan dan bisa membentengi diri setidaknya. Kan Kalau ada yang nonton video ini yang tak masa tak terima tu kan, boleh kita diskusi. Jadi diskusi secara baik-baik tu kan. Mungkin nanti saya kan kumpulkan ulama-ulama kan, kita sama-sama diskusi yang masalah yang selesai tu kan. Agar apa? Agar kita tetap menjaga tali persaudaraan. Kenapa sekarang ni dah pecah belah kita sekarang ni? hanya kerana beza pemahaman itu Dengan ini mengkafir-kafirkan, mengharam-haram. kita tak ada tegur tu kan. Kita salah apa? Kita Salah apa? hanya kerana saya pakai sarung tu. Ada tegur tu. Ya. Bawah mata kaki kita nak neraka kan. Kita maulid kerana bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah pun diharamkan. Ya. Dianggap syirik dan sebagainya. Bayangkan itu. Siapa sih? Kita cinta dengan Nabi tapi dia anggap syirik. Siapa yang tak sakit hati? Kita ya. Ini nah. Allah yang bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang bersolawat kepada Nabi. Masa kita yang hamba kan Nabi Kita ni yang orang biasa, fakir, mengharamkan. hamba. Ya Allah. Ingin mengekspresikan cinta kita kepada Nabi diharamkan. Apa? Patut dia rasa lebih tinggi pada Tuhan Pak. Itulah ya Allah. Luar biasa. Sekarang memang kita harus pertahankanlah budaya-budaya kita. Kerana pada dasar budaya kita pun memang Islam. Banyak penjelasannya. Awal mulanya kenapa budaya kita kayak robot-robot, mengapa begini, ada penjelasannya. Dan itu tak melanggar syariat. Sekali lagi tidak melanggar syariat. Saya bisa tegaskan tidak melanggar syariat. Jadi kalau orang yang mengharamkan, berarti dia tak tahu konteks dari budaya tersebut. Kita mengetahui kalau di bawah ni ada robot-robot. Kalau di Jawa tu adanya Ribuan Wakasan. Pokoknya setiap daerah ni memiliki budaya tentang hari Rabu kan, hari Rabu Ya, pakai kan, bulan Safar kan. Mereka memiliki itu masing-masing. Kerana memang ada di sebuah kitab tu jelaskan bahawa 60,000 balak tu turun. Jadi mereka ni bersama-sama baca doa tolak balak. Bersedekah. Makan bersama kata kan? Dah sama-sama dengan kawan-kawan dulu kan ke sekolah kan. Tak tahu nanti tempat ni pasal dia dah tak Corona ni kan. Aduh, jadi memang sekarang memang dikuasai media lah. Tinggal aswaja yang menguasai media juga. Kerana memang mereka ni medianya rapi. Dan rasa saya yakin mereka ni tidak didanai. Saya yakin. Betul. Itulah. Kau dapat yang dengar ni kan, misalnya dari mereka dengar ini, kau dapat, kalau dia ada diskusi tolonglah terima tu kan. Tahir sebelum kita tutup, kira-kira ni Pak, di Mempawah lah, secara lokal, secara kecil lah, orang lingkup kecil lah Mempawah. Kalau Mempawah ni dah dikuasai Wahabi, sekarang dah kita bisa tengok dah ada pondok yang memang pemahaman Wahabi dah mulai besar, dah mulai agak maju, donasi sering kan. Kalau dia dah menguasai Mempawah, apa yang terjadi di Mempawah? Kita tidak akan melihat lagi robot-robot. Kita tidak akan melihat lagi budaya dan sebagainya. kemudian kita tidak akan melihat lagi orang-orang tarian-tarian seni Melayu. Tidak akan melihat orang yang berselawatan maulid apa, tidak akan lihat lagi. Kita tidak akan melihat orang yang yasinan, tahlilan, tidak akan melihat lagi. Kita tidak akan melihat lagi orang ziarah kuburan. Terutama kepada makam seorang yang telah bawa agama Islam di sini. Ini budak menambun. Sekarang ni dah tak turun sangat ni, tak ada lampu. Gelap anak. Saya harap pemerintah ni apa je mana ya melihat tu kan. Kerana kan apa je kita muliakanlah
walaupun beliau udah meninggal atau tidak meninggal, kita muliakan karena berkat dasar beliau agama Islam ni ada di bawah. Tak usah, dah habis. Jadi Wak, apa namanya, apakah pemahaman Wahabi bisa membuat orang itu radikal walaupun pandangan Sangat bisa, sangat bisa karena udah nampak jelas seperti kita. keegoisan mereka, Keegoisan mereka. menganggap dirinya paling benar paling dan benar. bisa menganggap orang lain tu kafir dan sebagainya seperti itu. Kita ingat kita ni tak benci, kita tak benci kita tak benci. Cuma kita ni sayang pada mereka. Saya apa namanya, kesian kita ni, kesian dengan mereka yang awam ni. Cuba. Terpengaruh. Terpengaruh. Tu kan. Dan akhirnya menjadi masa yang ramai untuk menjatuhkan orang-orang yang menjalankan adat-adat tersebut juga. Budaya-budaya tersebut, maulid-maulid tersebut. Bayangkan nanti kok macam di mana tu ya, di Timur Tengah ya, orang maulid pun dibom juga. Dibom. Itu bukan agama mereka. Salafi jihadis nama tu. Kata apa? Salafi jihadis. Kan ada salafi yang jihad, ada salafi yang di politik, ada salafi yang ceramah-ceramah ulama-ulama tu. Ingat tak fatwa masalah anak tu? Orang tua Nabi neraka. Tu mereka pula. Orang tua Nabi neraka. Bayangkan Islam nak judul lah. Islam dulu lah. Orang tua Nabi neraka. Sakit hati dengar itu. Tahu. Saya tidak. Ya. Di mana tu ya, Pak? Orang tua Nabi neraka. Tak bisa kau dia menguasai dah paling mayoritas, bisa jadi pembunuhan lah ya, Pak. Itu kerana sikap keras mereka. Tasbih tak boleh kan? Alam. Tasbih tak boleh. Zaman dulu tasbih tak ada. Bayangkan Tasbih. Jadi kalau kita tahu sejarah tasbih ni kan orang ni pakai lewat Abu Hurairah. Abu Hurairah pakai tasbih. Tasbih yang mana dulu itu tali yang disimpul-simpulkan. Jadi tak jadi simpul. Jadi bila sebelum tidur ni awas mutang ni. Kalau selesai boleh tidur. Jadi kita ni dia lah. Jadi kita tasbih motivasi tu kan. Bukan dari agama Buddha, bukan. Bahkan dulu ada cerita kan, memang cerita ada kat rumah seorang wali kan, ketika ada penjajah Belanda tu Jepang tu kan, tasbih ni diputuskan, dilempar jadi meledak, jadi bom. Saya yakin dengan kaum-kaum seperti itu. Jadi kita cuma bisa berusaha untuk mengubah pemahaman mereka ya, dan berusaha cuma bisa berdoa semoga membawa tidak ada kelompok-kelompok itu menjadi mayoritas, menjadi ekstremis yang bisa apa istilah berani turun membawa kata jihad lah, semoga tidak lah kita, kerana kita ingin hidup tentram dengan pemahaman kita, dengan adat istiadat yang terjaga dan budaya dan agama yang terjaga juga. Kemudian saya mohon kepada pemerintah, kepada ulama-ulama kan, mohonlah kita ni kerjasama kan, bersuara gitu. Bagaimana agar pemahaman ini tidak berkembang luas. Kalaupun berkembang, bagaimana agar kita ni tetap bersatu, kan? Jadi tetap bersatu. Karena apa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya kita ni orang mukmin ni bersaudara. Kita ni bersaudara, jangan sampai kita ni mengkafir-kafirkan, mensyirikkan, jangan sampai. Jadi semoga bawah ni ke depannya maju, aman dan teram. Satu lagi kita dulu. Sekianlah, kita cuma bisa berharap menyampaikan pendapat kita yang sama ini kita pendam semua. Dan semoga kawan-kawan kita yang memang di jalur itu semoga dapat sadarlah dengan mendapatnya ilmu, kerana dia pasti menggali ilmu terus, bukan cuma di ulama itu ya, pasti semoga dia dapat dari ulama yang aswaja, semoga dia tersadarkan dan bisa kita istilahnya bisa silaturahmi lah, walaupun itu pemahaman pemahaman kita, tapi kita jangan saling menghakimi, jangan saling anggap gitu benar. Ya betul. Okeylah, sekian, terima kasih, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.